penggemar budaya suku Kamoro di Kabupaten Mimika. Saya atas nama Timotius Samin, tokoh budaya yang sudah pernah promosi budaya ini sampai di luar negeri. Beginilah suasana rumah pengukir kayu asal suku Kamoro, Timotius Samin. Rumah yang berada di perempatan Jalan SP5 Kampung Limo Asri, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, tampak sepi. Tidak banyak aktivitas sang pengukir yang hampir 30 tahun menekuni profesinya. Di rumahnya tidak lagi terisi penuh dengan ukiran-ukiran hasil tangannya yang sempat menembus dunia mempromosikan budaya Kamoro. Saat kami mengunjungi rumahnya, Bapak Parubaya ini sedang duduk dengan satu potongan kayu yang hendak diukir mengisi waktu luangnya. Di atas mejanya ia memperlihatkan patung ukiran Iwa Kapoka sebagai simbol manusia yang hidup di alam gaib. Iwa Kapoka dipahat di atas kayu besi, kadang juga di kayu putih, yang dapat bertahan puluhan tahun, diyakini menjadi penjaga rumah, menghindarkan penghuninya dari kejahatan. Sementara ornamen yang diukirnya menggambarkan berbagai jenis hewan yang hidup di alam Mimika. Seperti ornamen kerangka kelelawar, dalam bahasa Kamoro disebut takoema, gigi ikan buaya, timo kotiti, gigi ikan hiu, dan lainnya. Di samping rumahnya berdiri satu ukiran patung Bitoro. Bi sendiri jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya setan, dan toro adalah roh. Patung Bitoro digunakan dalam berbagai upacara adat, menjadi simbol hubungan masyarakat Kamoro dengan leluhurnya. Ini Iwa Mapaku ya. Ini patung pendek, sebelah timur bilang Wemawe. Kami sebelah barat, barat tengah bilang Iwa Mapaku. Ini patung sakral, asli. Ada dua macam. Satu yang selalu ada di rumah adat, Bitoro. Bitoro ini dalam bahasa Kamoro bilang Bitoro. Bi itu setan ya, iblis, roh halus. Ya. Tro itu roh. Nah, jadi sewaktu upacara mau kasih berdiri patung ini di rumah adat, dipanggil arwah untuk memasuki ruang patung ini dan patung ini bergerak. Ya. Dan pemanggil arwah, roh itu ada warisan-warisan. Ya. Saya pengukir tapi saya tidak ada warisan untuk manggil arwah roh itu masuk. Jadi ini asli, tidak dibelah ya. Patung ini biar tinggal di rumah dan itu menjaga rumah. Ya. Sudah 30 tahun ada tinggal di dalam, anak cucu sudah besar semua. Dia kayak pelindung rumah. Ya, pelindung rumah. Jangan orang tidak baik juga datang. Bapak kalau untuk dia punya jenis kayu apa yang dipakai? Dulu kayu putih, kalau untuk upacara itu kayu putih asli. Tapi itu kayu yang sudah diwariskan juga, tidak bisa kayu sembarang. Nah, kayu besi ini itu hanya pilihan orang tua. Ini kayu ini bisa tinggal di rumah. Memang ada di Belanda kayu putih itu, tapi saya itu sudah lama. Orang karantinakan dia dan dia punya bahan khusus yang mereka campur. Akhirnya kayu itu tidak makan rayap sebagai asli yang mereka ambil dari Mimika. Dan di dalam ornamen, ya dia punya ornamen ini melambangkan ya semua binatang yang ada di alam Mimika. Ya, alam Mimika. Maupun dia punya burungnya, ikannya, insang ikan, dan juga gigi ikan juga, semua ada di dalam ukiran ini. Jadi itu yang boleh saya sampaikan sedikit tentang dia punya ornamen. Jadi melambangkan kehidupan manusia yang ada di alam Mimika sudah termuat dalam bentuk ornamen. Maupun dia punya cakrawalanya. Ya. Timotius Samin menjadi generasi kelima yang masih mendedikasikan dirinya sebagai pengukir kayu. Ia berharap pemerintah daerah memperhatikan mereka dari sisi anggaran
guna mengembangkan budaya asli suku Mimika ini. Dinas Pariwisata harus sungguh-sungguh membangun daerah ini dengan hati dan peduli kepada para pengukir. Ia juga meminta PT FI dan YPMK juga turut berperan dalam mengembangkan budaya suku Amume dan Kamoro. Ia berpesan kepada generasi muda Papua, khususnya Kamoro, untuk dapat belajar tentang budayanya sebagai bahasa ibu agar tidak punah. Saya termasuk generasi orang kelima. Ya, dari orang semua. Dan semua sudah ada dalam liang. Tinggal Bapak sendiri. Ini penerus ada Uber, Dorang, dengan Bapak punya Dedam di Simpson. Ada anak-anak muda juga yang masih datang belajar mengukir. Biasa mengukir. Promosi dari pemerintah, cuma dari pariwisata ini harus sungguh-sungguh membangun negeri ini. Ya, anak Papua sendiri harus rasa cinta tumpah darah serta mau membangun dengan hati. Karena di atas tanah ini adalah tanah tumpah darah. Dari kita anak Papua sendiri, orang Mimika sendiri harus peduli. Sungguh-sungguh untuk membangun. Ya. Karena ini juga dilihat menunjang ekonomi. Ya. Kalau ini sampai bisa di dunia luar, wah rame. Pernah orang Barat, orang bule, Dok Lermon sampaikan sama saya, Timo, Mas ini akan tutup. Dia akan habis. Tapi engkau punya ukiran di belakang hari akan jadi emas tambang kayu. Karena itu sakral ukiranmu itu. Ya. Banyak saya masih muda saya buat burung dan segala macam, cendrawasih, Garuda. Cuma pemerintah kurang ada perhatian. Mereka tidak menunjang dengan dana. Memang dana, tapi dana tidak seberapa. Sekarang ini hanya tinggal dari Dinas Koperasi dan Dinas Pemberdayaan juga, pariwisata. Tinggal kita buka rekening, hanya satu kali uang terima, sampai sekarang uang tidak masuk lagi. Rekening percuma kita buka. Biar kabupaten ini, daerah kabupaten ini dihias dengan ukiran-ukiran Kamoro seperti Toraja, Bali, ya, di provinsi Bali, dorong hias dan dong punya budaya. Di pura-pura itu bukan main, ramai, luar biasa. Lihat di Bali, ini bapak dan mama kita ada di Bali, kita tinggal di Desa Guang, Kecamatan Sukawati, itu pengukir saja, daerah pengukir, luar biasa. Ya, biar orang kenal, ya, di kantor-kantor juga harus begitu. Ya. Terutama YPMK, Freeport juga ada di daerah Mimika. YPMK juga ada di daerah Mimika suku Kamoro dan Amume. Ya. Jadi tanah ini orang Kamoro punya, Mimika dan Amume. Jadi Freeport harus kerja jujur membangun negeri ini. Ya. Dan YPMK. Saya harap supaya mereka bisa bekerja yang baik. Dan Pak Bupati sendiri harus melihat secara jeli, mengangkat harkat manusia Kamoro dan Amume di bidang ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan sarana fisik. Perlu dilihat. Budaya perlu diangkat. Karena itu menunjang ekonomi masyarakat kecil. Dalam hal ini biasa dari dinas pariwisata yang selalu bergerak. Ada bawa ke Bali dan ini. Promosi budaya. Ya, promosi budaya. Bapak punya pesan ke anak-anak muda juga mencintai budaya. Seperti apa? Budaya ini, kita belajar budaya ini untuk bisa jauh menghindari
dari masalah negatif. Kita belajar, budaya ini belajar tentang positif. Nah, kita harus sayang budaya. Nah ini susah. Lama-lama ini akan punah, habis. Sebab orang tidak tahu bahasa. Nah, harus tahu bahasa ibu, baru orang bisa tahu. Karena dari bahasa ibu dia bisa belajar. Ya, ornamen dari patung ini. Nah, dia bisa tahu. Dalam bahasa bilang, ada air kakek namu. Air kakek namu itu insang ikan. Taku marah, taku emah, itu keraga kelelawar. Macam-macam begitu. Jadi semua yang ada di alam mimika sudah terukir. Maupun dia punya langitnya, awan putihnya. Jadi awan putih bisa dirancang dengan lagu bahasa daerah. Orang itu bisa menangis. Dia ingat sanak saudara yang berpulang, atau kakak, saudara, bapak, ayah, ibu yang berpulang, dia bisa menangis sendiri. Ecim Sen Restu Andri melaporkan. Ubur biya nuru ne oi mi mar biya nuru ne oi